Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pridion dengan NPM 21130220036 dari Prodi Pendidikan Fisika kelompok ke-7 kelas 2021B. Kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia, yang dimana kita mengetahui definisi dan tujuan reproduksi. Reproduksi atau berkembang biak adalah usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya sendiri adalah untuk mempertahankan jenisnya agar tetap lestari atau terhindar dari kepunahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pria, yang terdiri dari bagian reproduksi bagian luar itu ada penis dan skrotum, yang dimana penis sendiri adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Selanjutnya itu ada skrotum. Skrotum adalah bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis. Berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Selanjutnya itu ada testis itu sendiri yang merupakan alat reproduksi bagian dalam. Testis merupakan bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada saluran sperma. Saluran sperma yang terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Yang pertama itu ada epididymis. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis yang terbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara di bagian sini. Selanjutnya itu ada vas deferens. Merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra, yang dimana uretra sendiri terdapat di sini. Uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis yang merupakan akhir dari saluran reproduksi. Berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Jika kita ilustrasikan seperti ini, mulai dari epididymis ke vas deferens, lalu sampai ke uretra. Selanjutnya kita akan membahas kelenjar-kelenjar pada alat reproduksi laki-laki. Yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis. Jika diperbesar begini bentuknya, yang merupakan bagian yang terbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih. Berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Selanjutnya itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat berbentuk seperti donat yang terletak di bawah kantong kemih. Berfungsi untuk menghasilkan cairan bersifat asam. Selanjutnya ada kelenjar Cooper atau borboretral. Merupakan bagian terbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Selanjutnya kita akan membahas spermatogenesis pada pria. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya cairan mani dari penis. Pembentukan sel sperma ini terjadi di dalam tubulus seminiferus. Proses pembentukan sperma ini disebut dengan spermatogenesis.
kita akan membahas tentang spermatogenesis. Yang dimana terjadi pada seminiferus, proses pembentukan sperma di tubulus seminiferus yang merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok. Saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah ya yang sebenarnya struktur yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Yang pertama itu ada sel induk atau spermatogonium bersifat diploid 2N mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan secara meiosis tahap 1, membentuk spermatosit sekunder. Lalu, spermatosit sekunder yang bersifatnya haploid atau N mengalami pembelahan meiosis tahap kedua yang membentuk spermatid yang bersifat haploid atau N. Dan terakhir, spermatid ini mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Selanjutnya kita akan membahas struktur dan fungsi sistem reproduksi pada wanita. Yang dimana terdapat itu ada ovarium yang berada di sebelah kanan dan kiri rahim atau uterus. Yang terletak di kanan dan kiri, di bagian sini dan juga di sini. Yang dimana ovarium ini adalah struktur seperti telur berjumlah 2 buah dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Selanjutnya itu adalah saluran telur atau tuba Fallopi. Merupakan saluran dengan kurang lebih panjangnya 10 cm yang menghubungkan ovarium dan rahim. Ini adalah tuba Fallopi. Namun sebelum itu terdapat fimbriae yang dilewati terlebih dahulu. Ini adalah fimbriae-nya. Selanjutnya ada infundibulum, struktur yang berbentuk seperti corong yang merupakan ujung dari tuba Fallopi. Ini kurang lebih di sini. Selanjutnya itu ada rahim atau uterus. Rahim atau uterus ini sendiri merupakan struktur yang berbentuk spir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Selanjutnya itu ada endometrium yang merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Lalu ada juga vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot elastis dilapisi selaput membran yang disebut selaput darah atau himen. Saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks. Nih, ini adalah vagina dan di dalam vagina terdapat serviks. Terdapat saluran serviks yang menghubungkan
yang menghubungkan vagina dengan rahim. Vagina ini sendiri berfungsi sebagai organ reproduksi, saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim, dan jalan lahir bayi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang oogenesis pada wanita. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam rongga yang disebut ovarium, di mana di dalam proses oogenesis ini terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal telur di dalamnya, atau disebut dengan folikel primordial. Lalu, folikel dan bakal telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer. Kemudian membentuk menjadi folikel sekunder. Jadi dari primordial ke primer dan berkembang lagi menjadi sekunder. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium. Seperti ini. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid atau 2N, oosit primer. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan secara meiosis tahap 1, membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit. Membentuk satu sekunder dan satu polosit. Selanjutnya, oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk satu ootit dan satu polosit atau N. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk sebuah ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis ini, dari satu sel induk telur oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid atau N, dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid juga. Namun yang dapat berfungsi hanya satu sel telur atau ovum. Baik, selanjutnya kita akan bahas penyakit pada sistem reproduksi manusia. Biasanya itu ada HIV, adalah penyakit disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, yang menyerang sistem imunitas atas kekebalan tubuh penderita. Lalu ada gonor yang disebabkan oleh bakteri yang menghasilkan rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Dan gonor itu sendiri disebabkan oleh bakteri yang disebut Neisseria gonorrhoeae. Lalu ada sifilis atau raja singa. Sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Lalu ada herpes simplex gentalis yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe yang menyerang kulit di daerah genitaliar luar, anus, dan vagina. Lalu ada keputihan, yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih abu-abu pada bagian vagina. Selanjutnya itu ada epididymitis, adalah penyakit yang terjadi pada laki-laki yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual.
Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang sistem reproduksi pada manusia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.